Ya, alhamdulillah beliau ini masih pemulihan di tahanan rutan Mabes Polri. Kami menilai memang Habib Rizik ini dijadikan target politik ya. Target politik. Politik. Allah Subhanahu wa taala tidak tidur, pasti akan ditampakkan nanti keadilan seadil-adilnya. Kita tidak pernah mencari masalah dengan pihak lain, akan tetapi kalau pihak lain mencari masalah pada kita, ya kita hadapi. Tempur siap untuk menyerbu, menyapu, menghapus, musnahkan semua musuh. Angkat senjatamu, hai teman-temanku. Tumpah darahku hanya untuk bangsaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada junjungan Nabi besar, Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nih sebagai umatnya pasti mengharapkan syafaat yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami bersilaturahmi dengan Bang Aziz Yanuar selaku kuasa hukum Habib Rizik Syihab, yang alhamdulillah kami ini mengabarin beliau dadakan, dan alhamdulillah beliau ini memberikan waktu untuk kami untuk cakap-cakap, untuk ngobrol-ngobrol, tidak lain dan tidak bukan untuk membahas suatu hal yang sangat penting bagi pecinta-pecinta Habib Rizik dan pecinta-pecinta Habib Bahar serta Front Persaudaraan Islam. Pada kesempatan ini kita tanyakan dulu kabar beliau ya. Bang Aziz, sehat Bang Aziz? Alhamdulillah Habib sehat. Masyaallah. Masyaallah. Nah, kalau kita udah menanyakan kabar beliau Bang Aziz, pastinya kita akan masuk pada inti-intinya. Enggak panjang lebar. Kita pasti menanyakan tentang perihal kabar beliau Habib Rizik. Lalu kita tanyakan lagi bagaimana langkah kedepannya sebagai kuasa hukum untuk masalah terkait tersangkanya Habib Rizik dari beberapa tersangka tersebut. Mudah-mudahan nih bisa menjadi info manfaat untuk kalian semua. Bang Aziz, ini mau tanya Bang Aziz, kabar beliau Habib Rizik ini gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah beliau ini masih pemulihan di tahanan rutan Mabes Polri. Beliau masih proses untuk memulihkan kondisinya. Karena seperti kita tahu, awalnya beliau itu masuk tahanan itu kondisinya masih belum pulih benar. Di rumah sakit sudah dikejar-kejar, di teror tanda petikan, sampai akhirnya masalahnya bergulir sampai saat ini. Kemudian ya akhirnya ala kulli hal beliau masuk tahanan di Polda, terus dipindah ke Mabes Polri. Kondisinya ya seperti kita tahu bahwa beliau itu sakit di lambungnya sering kambuh. Sakit di lambungnya sering kambuh, kemudian itu memicu sesak nafasnya beliau. Dan itu faktanya memang seperti itu. Dan alhamdulillah pihak dokter, baik Dokes Polda Metro maupun Mabes Polri sangat baik pelayanannya, profesional dan humanis. Dan juga pihak Tahti, baik Polda Metro Jaya, Rutan Narkoba Polda Metro Jaya, dan saat ini Rutan Tahti Mabes Polri, alhamdulillah profesional juga melayani dan memperhatikan kesehatan Habib Rizik Syihab. Kami berterima kasih dan mengapresiasi. Kemudian terkait dengan pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah kedepannya, ini ada beberapa kasus lagi, terutama yang update adalah dilaporkannya beliau oleh PTPN 8. Nah, ini sederhana saja respon dari kami, hasbunallahu wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Kita tidak pernah mencari masalah dengan pihak lain, akan tetapi kalau pihak lain mencari masalah kepada kita, ya kita hadapi gitu. Permasalahan hukumnya insya Allah akan kita hadapi, argumen-argumennya, lalu kemudian segala hal terkait permasalahan hukum beliau, insya Allah kita siap untuk menghadapi dari tim hukum Habib Rizik Syihab maupun dari bantuan hukum Front Persaudaraan Islam. Nah, kayaknya tuh kasusnya Habib Rizik kayak datang lagi, datang lagi. Sampai sekarang udah menjadi berapa tersangka ini kayaknya? Maksudnya dalam yang sampai detik ini tersangkanya di kasus kerumunan Petamburan
kemudian kasus kerumunan Megamendung, kemudian kasus Rumah Sakit Umi, kemudian tiga itu, tiga itu yang sudah dilaporkan terkait hal di luar hal ini. Pondok Rangon terkait Undang-Undang ITE, kemudian pelaporan PTPN 8 kemarin. Gitu. Tapi yang baru jadi tersangka ini 3 ya Bang Aziz? Ya, di luar kasus fake chat sebelumnya ya. Itu juga kan dibuka kembali. Kembali lagi. Nah, untuk langkah-langkah hukumnya ada rasa-rasa gimana gitu Bang Aziz? Akan tetap lanjut dari kuasa hukum atau gimana gitu? Lanjut gimana maksudnya? Maksudnya seperti ini. Kan kadang kan ada orang, aduh ini kasusnya Habib Rizik ini terlalu banyak, kita nggak kuat atau lain sebagainya. Nah ini dari tim kuasa hukum gimana ini? Enggak, karena kita tidak pernah melihat tantangan-tantangan itu sebagai halangan. Tapi kita melihat ini terlepas bukan kita berbahagia ya, bukan. Akan tetapi kita di sini menunjukkan pembelaan kita. Yang bisa berdoa, mari kita berdoa. Yang bisa bersuara, mari kita bersuara. Yang punya media, mari kita lewat media. Yang punya finansial, silahkan. Yang punya energi, silahkan. Yang punya pikiran, tenaga, silahkan. Alhamdulillah kami memiliki terkait kemampuan hukum dan juga advokasi serta niat yang mengawali semua itu tadi. Insya Allah maju terus. Buat kami hasil itu nomor sekian, kita tidak pernah memperhitungkan dan tidak pernah terbersit. Apapun hasilnya kita tidak pernah memikirkan. Yang penting kita ini berusaha menjalankan sebaik-baiknya, membantu semaksimal mungkin yang dizolimi, apalagi ini ulama kita Habib Rizik Syihab. Jadi maju terus, pantang mundur. Maju terus ya Bang Aziz ya? Iya. Bang Aziz, tentang pembubaran tentang Front Pembela Islam yang dibubarkan tersebut gitu. Nah ini kan masih banyak ini yang tanya-tanya, Bib, FPI itu kan Front Pembela Islam dibubarkan dan sekarang Front Persaudaraan Islam berdiri gitu. Ini organisasi baru. Apakah ADRT-nya akan sama atau gimana Bang Aziz? Kalau terkait ADRT, informasinya insya Allah berbeda. Beberapa hal sangat berbeda karena memang itulah gunanya, namanya juga berbeda kan, seperti itu. Jadi insya Allah berbeda, akan tetapi tujuannya insya Allah sama. Tujuannya mengharapkan keridhaan Allah, kemudian melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, akan tetapi bahasa dan implementasinya mungkin berbeda, tapi poinnya sama, seperti itu. Ini hanya kendaraan, sekali lagi. Organisasi apapun namanya, front apapun, itu hanya kendaraan bagi kita-kita, kami-kami, semua pencinta kebenaran dan pendamba kebenaran serta keadilan, dan juga tegaknya amar ma'ruf nahi munkar di Republik Indonesia ini, seperti itu. Subhanallah. Jadi ini Front Persaudaraan Islam ini organisasi baru. Pimpinannya siapa ini Bang Aziz? Nanti kami serahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam untuk pengumuman struktur dan lain sebagainya. Nanti langkah ke depannya itu ya? Ya, nanti kalau sudah diumumkan secara resmi, mungkin saya penyambung lidahnya, tapi biarkan nanti secara resmi dari DPP Front Persaudaraan Islam yang mengumumkan. Subhanallah. Tapi walaupun Front Pembela Islam dibubarkan, berdirilah Front Persaudaraan Islam. Ya kayaknya yang saya perhatikan, ya orang FPI Front Pembela Islam dia ada di Front Persaudaraan Islam dan tetap eksis pada membantu korban bencana gitu Bang Aziz. Kalau dari individunya insya Allah kan lebih besar, lebih banyak dan lebih meluas. Artinya tidak skop ex Front Pembela Islam aja kan, tapi banyak gitu. Nah, kalau dipandang seperti itu ya memang kita melihat faktanya memang orang yang ingin mencari dan mendambakan kebenaran dan keadilan itu banyak gitu. Nah makanya kita apresiasi adanya Front Persaudaraan Islam ini. Bukan berarti yang lainnya itu tidak sama tujuannya sama, akan tetapi ini kan menampung aspirasi yang ex Front Pembela Islam sebelumnya itu. Jadi ini mungkin lebih di garda terdepan lah. Jadi saudara, ini nih kuasa hukum Front Persaudaraan Islam ini sudah menjelaskan detail ya tentang Front Persaudaraan Islam. Nah, kalau sudah mengenal Front Persaudaraan Islam juga
pastinya kita menyambung lagi kepada beliau Habib Rizik. Jadi saya mengenalkan sedikit saja ya tentang Front Persaudaraan Islam. Ya jalannya seperti Front Pembela Islam, cuman hanya nanti berbeda ADRT-nya gitu. Nanti dah, pokoknya nanti akan pembahasan kedepannya seperti yang dijelaskan oleh beliau. Bang Aziz, mau nanyain tentang Habib Rizik lagi nih Bang Aziz. Ini menurut Bang Aziz ini dengan banyaknya kasusnya yang bermunculan kepada Habib Rizik kayak gitu, ini menurut Bang Aziz bentuk kezoliman rezim kepada ulama, kepada habaib, atau bagaimana ini Bang? Iya, kami menilai memang Habib Rizik ini dijadikan target politik ya. Target politik, politik karena memang sepak terjang beliau yang mungkin dirasa mengganggu kepentingan-kepentingan beberapa pihak yang berhubungan dengan penguasa seperti itu. Jadi kita sih tidak heran dan tidak bingung gitu kan, karena memang di mana-mana setiap hal itu pasti ada kontranya. Yang baik ada kontra buruknya, yang benar ada yang salah kontranya. Itu biasa, namanya di dunia ini. Jadi buat kita tidak masalah Habib Rizik diperlakukan seperti apa. Habib Rizik pun tetap tegar, tetap kuat. Yang jadi masalah ini posisi kita di mana. Nah, jadi saya mau menegaskan aja bahwa yang namanya kebatilan itu pasti akan tetap eksis. Nah, tinggal posisi kita di mana nih? Yang kebatilan itu atau yang melawan kebatilan itu. Satu lagi saya ingatkan tadi tentang persaudaraan Islam, ada yang saya lupa. Itu cuma 3. Ada 3 pilarnya. Yang pertama kemanusiaan, kemudian yang kedua hukum dan advokasi serta HAM, yang ketiga adalah pendidikan. Jadi fokusnya itu Front Persaudaraan Islam di 3 hal itu. 3 hal itu. Artinya kita concern ke sana. Mari kita mendidik umat Islam, membantu kemanusiaan setiap ada bencana dan permasalahan kemanusiaan. Kemudian terkait hukum dan HAM itu kita concern supaya hukum tidak lagi menjadi alat politik, kemudian hukum ini membawa keadaan yang damai, aman, nyaman, dan tentram kepada masyarakat dan adil terhadap umat Islam khususnya dan juga masyarakat Indonesia secara umumnya. Bang Aziz ini kan masih gimana ya? Masih masyarakat ini, saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh masyarakat terkait tentang pembekukan atau pemblokiran rekening Front Pembela Islam gitu. Ya. Ini menurut Bang Aziz gimana Bang Aziz? Ini masih terus-terusan nih berita kayaknya ada lagi. Masyarakat ini yang pecinta FPI kayak merasa kecewa. Kenapa ini uang masyarakat yang katanya diambil dan lain sebagainya? Menurut Bang Aziz gimana? Ya, jadi inilah yang kita lihat memang ada ketidakadilan dan kezoliman lintas batas yang melampaui nalar kita kadang. Tapi sekali lagi kita tidak usah heran, tidak usah bingung, kita hadapi saja, kita cukup hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir. Dan pemblokiran itu saya sampaikan, ini baru terjadi sepengetahuan kami dalam sejarah Republik Indonesia berdiri, ya ini. HTI dibubarkan, tidak ada pemblokiran. Baik kepada individunya ataupun kepada organisasinya. Begitu juga PKI dulu ya, yang jelas-jelas terlarang oleh TAP MPRS 25 kan. Nah, artinya memang sangat sampai ke ubun-ubun ya kebenciannya itu, sehingga akal sehatnya hilang, sehingga apapun dilakukan untuk memfitnah. Padahal kami ingatkan, fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan keji itu tidak lain tidak bukan, malah akan menjerumuskan mereka lah ini yang punya kedengkian ini. Makanya kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tidur, pasti akan ditampakkan nanti keadilan seadil-adilnya. Nah, kita justru kasihan kepada pihak-pihak yang zalim ini. Jadi kalau saya pribadi kasihan gitu terhadap mereka yang zalim ini. Kenapa? Karena balasannya itu tunai loh dunia akhirat. Apalagi kita jelas bantuan kemanusiaan diblokir, dituduh ada isu terkait terorisme. Ini kan keji dan biadab menurut kami gitu. Itu pikiran yang di luar akal sehat lah seperti itu. Jadi kita sampai bertanya-tanya apa yang ada di benak mereka ini gitu loh. Seperti itu sih. Padahal faktanya lagi-lagi sekarang rekening diblokir, organisasi dibubarkan, pemimpinnya ditahan, tidak pernah absen dalam bantuan baik fisik, tenaga, biaya, energi
ke daerah-daerah baik Kalimantan Selatan, Sumedang, Sulawesi yang terakhir, serta beberapa program kemanusiaan jalan terus. Artinya memang kita tegaskan sekali lagi bahwa Anda dapat membubarkan organisasi, tapi Anda tidak dapat membubarkan kebenaran dan keadilan, seperti itu. Nah, katanya Bang Aziz ini di berita juga katanya rekening FPI tersebut diduga digarong gitu ya Bang Aziz ya? Iya. Digarong gitu. Nah, ini kan jadi pertanyaan masyarakat, yang garong itu siapa gitu? Yang garong itu adalah pihak-pihak yang bukan cuma haus menzolimi orang, tapi juga rakus terhadap duitnya gitu. Kenapa? Karena dengan melakukan pemblokiran ini secara hukum, kalau memang dari pihak yang terblokir ini tidak melakukan keberatan atau menyampaikan keberatan, di bawah 20 hari, maka dananya itu akan otomatis dibawa ke penyidik. Gitu kan? Dan kemudian diproses. Akan makin sulit nanti seperti itu. Nah, artinya ya memang motif menggarong ini kan macam-macam. Dan caranya juga macam-macam. Tapi ala kulihal kita serahkan lagi kepada waktu nanti yang berjalan sampai sejauh mana, dan semoga disadarkan pihak-pihak tersebut supaya segera mengembalikan hak-hak umat tadi, kemudian tidak lagi bersifat dan bersikap semena-mena dan zolim kepada masyarakat. Apalagi ini kan kita bersaudara, nggak pantas lah sama saudara melakukan hal seperti itu, apalagi sampai fitnah, menuduh yang bukan-bukan seperti itu. Jadi mari kita akhiri untuk kekisruhan ini supaya lebih fokus untuk membantu saudara-saudara kita yang memang tertimpa musibah. Sebelum kita tutup nih Bang Aziz, Bang Aziz tolong dong untuk bisa menyampaikan pesan-pesan untuk pecinta-pecinta Habib Rizik, pecinta ulama habaib, pecinta Front Persaudaraan Islam sebagai organisasi baru. Gitu. Silahkan Bang Aziz. Ya, terima kasih. Saya hanya berpesan bahwa pesan Habib Rizik, lanjutkan revolusi akhlak, bantu setiap daerah yang terkena bencana dimanapun di seluruh Indonesia, tanpa mengenal suku, agama, ras, dan asal-usulnya. Bantu tanpa pandang bulu, lakukan ikhlas semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Dan juga Front Persaudaraan Islam akan fokus kepada 3 hal: kemanusiaan, pendidikan, dan juga advokasi hukum dan HAM. 3 hal itu untuk mencapai Indonesia yang lebih baik. Mari kita bergandengan tangan, kita semua sesama anak bangsa bersaudara, hentikan kekisruhan ini. Semoga Allah melindungi kita semua. Demikian, Habib. Masya Allah. Terima kasih Bang Aziz atas waktunya. Sama-sama, mudah-mudahan ini menjadi info manfaat untuk para penonton nih. Amin. Siap. Insya Allah. Jadi saudara, mungkin ini saja ya dari kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dan apa yang disampaikan oleh saya sebagai perwakilan masyarakat bisa menjadi manfaat untuk masyarakat khususnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.